Alia menatap jendela, hujan deras membasahi malam yang kelam. Suara denting piring di ruang makan terdengar samar, sementara percakapan antara ayah dan ibunya terus mengalun dalam ketegangan. Ia tahu apa yang akan dibicarakan, dan hatinya semakin tenggelam dalam keputusasaan. "Alia, kamu tahu kita tidak punya pilihan," suara ibunya terdengar tegas namun penuh tekanan. "Pak Bram bisa menjamin masa depan kita. Dia orang kaya, dia bisa menyelesaikan semua utang-utang kita." Alia terdiam. Pak Bram, seorang pria tua yang sudah berusia 63 tahun, telah lama menjadi bagian dari keluarga mereka melalui hubungan bisnis dengan ayahnya. Ia kaya, sangat berpengaruh, dan sekarang, ia ditawarkan sebagai suaminya. "Tapi aku mencintai Ardi, Bu," kata Alia, suaranya bergetar. "Dia mungkin tidak kaya, tapi dia masa depanku." "Alia, ini bukan soal cinta. Keluarga kita akan hancur jika kamu tidak menerima tawaran ini." Suara ibunya melembut, namun tetap ada kekerasan di dalamnya. "Pak Bram bisa memberimu kehidupan yang baik, dan itu juga untuk kebaikan kita semua." Dengan berat hati, Alia menyadari bahwa keluarganya berada di tepi kehancuran finansial. Ardi, pria yang ia cintai, tidak bisa menawarkan keamanan yang keluarganya butuhkan. Sementara itu, Pak Bram, meski jauh lebih tua, bisa menyelamatkan mereka dari utang yang mencekik. Hari pernikahan itu datang terlalu cepat. Alia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin mewah berwarna putih. Wajahnya cantik, namun matanya kosong, tanpa kilau bahagia yang seharusnya dimiliki seorang pengantin. Di sebelahnya, Pak Bram berdiri tegap dengan setelan formal. Pria tua itu menatapnya dengan senyum hangat, meski keriput di wajahnya menunjukkan usia yang jauh terpaut. Malam-malam pertama bersama Pak Bram terasa kaku. Alia masih merindukan Ardi, dan setiap sentuhan Pak Bram, meskipun lembut dan penuh perhatian, terasa dingin dan jauh. Tapi seiring waktu berlalu, hubungan mereka perlahan berubah. Pak Bram tidak memaksakan apapun. Ia mengerti betapa sulitnya bagi Alia untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya. Pada suatu malam, Pak Bram mengajak Alia makan malam di sebuah restoran mewah di tepi pantai. Udara malam yang sejuk dan suara ombak yang memecah pantai menciptakan suasana yang romantis. Untuk pertama kalinya, Alia merasa nyaman berada di dekat suaminya. "Kamu pernah bermimpi tentang hidup yang berbeda, Alia?" tanya Pak Bram tiba-tiba, suaranya pelan dan penuh kasih. Alia menunduk, mengingat Ardi. Tapi kini, mimpi itu tampak jauh. "Ya, semua orang pasti punya mimpi," jawabnya, lirih. Pak Bram tersenyum. "Aku juga pernah bermimpi. Dan sekarang, kamu adalah bagian dari mimpiku." Kata-kata itu membuat hati Alia bergetar. Ia mulai melihat pria tua itu bukan hanya sebagai suami yang ditakdirkan baginya, tapi seseorang yang benar-benar peduli dan mencintainya. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang temaram, Alia merasakan sesuatu yang berbeda. Beberapa bulan berlalu, dan Alia mulai merasakan kehangatan dalam pernikahan mereka. Meskipun perbedaan usia yang mencolok, Pak Bram selalu memperlakukannya dengan lembut dan penuh cinta. Setiap sentuhan, setiap tatapan, membuat Alia merasa diinginkan dan dicintai. Perlahan, rasa cintanya kepada Pak Bram tumbuh, menggantikan kerinduan yang dulu ia miliki untuk Ardi. Pada suatu malam, ketika Pak Bram selesai mandi dan mendekatinya dengan jubah mandi, Alia menatap pria itu dengan perasaan yang berbeda. Pak Bram, meskipun sudah tua, tampak penuh karisma di matanya. Mereka berbaring di ranjang, dan untuk pertama kalinya, Alia benar-benar merasakan keintiman yang mendalam antara mereka. Sentuhan lembut Pak Bram di kulitnya, desah nafasnya yang berat, semuanya terasa seperti melodi yang menenangkan. Malam itu, Alia menyerahkan dirinya sepenuhnya, bukan lagi karena keterpaksaan, tetapi karena cinta yang perlahan-lahan tumbuh di hatinya. Pak Bram memperlakukannya dengan penuh kasih, dan Alia merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, benar-benar diinginkan. Tapi takdir berkata lain. Di puncak kenikmatan yang mereka rasakan, tubuh Pak Bram tiba-tiba melemah. Nafasnya terhenti. Alia, yang awalnya tenggelam dalam gelora, kini tersadar dan mengguncang tubuh suaminya. "Bram! Bangun, Bram!" teriaknya, panik. Tapi tidak ada jawaban. Pak Bram sudah tiada. Hidup Alia yang baru saja mulai menemukan kebahagiaan kini hancur dalam sekejap. Suaminya, satu-satunya orang yang membuatnya merasa diinginkan, kini telah pergi untuk selamanya. Namun, penderitaan Alia belum berhenti.
Kedua istri pertama Pak Bram mulai menuduhnya telah membunuh suami mereka demi harta warisan. Mereka mengucapkan kata-kata penuh kebencian dan fitnah, membuat Alia semakin terpojok dalam kesedihan dan ketidakberdayaan. Alia kini sendirian, terperangkap dalam dunia yang tidak ia pilih. Cinta yang perlahan tumbuh dalam hatinya kini hancur bersama kematian suaminya, meninggalkannya dalam kehampaan. Tapi di tengah semua itu, Alia tahu satu hal, meskipun segalanya telah hilang, cinta yang pernah ia rasakan akan tetap menjadi bagian dari dirinya, selamanya. Beberapa minggu setelah kematian Pak Bram, Alia menjalani hidupnya dalam kesunyian. Harta warisan suaminya diperebutkan oleh kedua istri pertama, sementara Alia merasa ditinggalkan dan dihakimi. Setiap sudut rumah besar yang dulunya penuh dengan kemewahan kini terasa dingin dan sunyi, tak ada lagi kehangatan yang pernah ia rasakan saat Pak Bram masih hidup. Alia merasa kesepian, terjebak dalam rumah yang tidak lagi menjadi miliknya. Tuduhan-tuduhan dari istri pertama dan kedua Pak Bram terus menghantuinya, dan dunia yang dulu tampak begitu megah kini terasa seperti penjara. Meski demikian, Alia menyadari bahwa hidupnya harus terus berjalan. Ia tidak bisa tenggelam dalam kesedihan selamanya. Suatu hari, seorang pengacara datang menemui Alia. Ia membawa sebuah amplop coklat yang berisi surat terakhir dari Pak Bram. Dengan tangan gemetar, Alia membuka surat itu dan membaca kata-kata yang ditinggalkan suaminya. Alia, istriku tercinta. Jika kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah tiada. Aku menyesal tidak bisa bersamamu lebih lama lagi. Namun, aku ingin kamu tahu bahwa selama waktu singkat kita bersama, kamu telah membawa kebahagiaan yang luar biasa dalam hidupku. Aku tidak pernah menyesali keputusan untuk menikahimu, bahkan jika usia kita terpaut jauh. Kamu adalah cinta terakhirku, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku telah menyiapkan sesuatu untukmu. Dalam surat wasiatku, aku memastikan bahwa kamu tidak akan meninggalkan rumah ini dengan tangan kosong. Sebagian harta yang kuperoleh selama hidupku akan menjadi milikmu. Bukan untuk membalas apa yang kamu berikan, tapi sebagai tanda cintaku yang tulus untukmu. Gunakanlah harta itu dengan bijak, dan aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan sejati, dengan atau tanpa kekayaan. Jangan biarkan dunia menghancurkanmu, Alia. Kamu adalah wanita kuat, dan aku tahu kamu akan menemukan jalanmu. Hidup ini singkat, tapi cinta yang kita miliki akan abadi. Mata Alia basah oleh air mata. Meskipun Pak Bram telah tiada, kata-katanya meninggalkan bekas yang dalam di hatinya. Pria tua itu, yang awalnya hanya ia nikahi karena paksaan, ternyata benar-benar mencintainya. Dan sekarang, meskipun hidupnya terasa berat, Alia tahu ia harus melangkah ke depan dengan kekuatan yang baru. Hari demi hari berlalu. Alia mulai menyusun ulang hidupnya. Dengan warisan yang diberikan oleh Pak Bram, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah besar itu dan memulai hidup baru. Ia tidak lagi ingin terjebak dalam perebutan harta atau kebencian dari istri-istri Pak Bram lainnya. Ia ingin bebas, bebas dari masa lalu, bebas dari rasa bersalah, dan bebas untuk menemukan jati dirinya. Alia pindah ke kota kecil di tepi laut, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Di sana, ia membuka sebuah kafe kecil dengan pemandangan langsung ke pantai. Kafe itu menjadi tempat di mana ia menemukan ketenangan, di mana suara ombak dan angin laut menjadi pengiring setiap harinya. Hidupnya mungkin sederhana, tapi setiap langkah yang ia ambil kini penuh dengan kebebasan. Suatu sore yang tenang, saat matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala, Alia duduk di teras kafenya, menatap ombak yang menghempas lembut di pantai. Ia memikirkan Pak Bram, pria tua yang pernah ia pandang dengan rasa enggan, tapi pada akhirnya mencintainya dengan tulus. Cinta mereka mungkin tak sempurna, namun itu telah mengajarkannya banyak hal tentang hidup dan kebahagiaan. Alia tersenyum. Meskipun perjalanan hidupnya penuh liku dan kesulitan, ia akhirnya menemukan kedamaian. Cinta Pak Bram akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tapi kini ia memiliki kesempatan untuk melanjutkan hidup dengan harapan baru. Matahari perlahan tenggelam, membawa cahaya keemasan terakhirnya ke dunia. Alia menutup matanya dan menghirup udara laut yang segar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa masa depannya kini terbuka luas, dan ia siap menyongsongnya. Penutup yang indah. Alia tidak lagi terikat oleh masa lalu yang pahit. Ia berjalan dengan ringan, seperti ombak yang menyapu pasir, meninggalkan jejak namun selalu bergerak maju. Dalam setiap langkahnya, Alia membawa kenangan, cinta, dan kekuatan dari apa yang telah ia lewati. Tapi yang paling penting, ia kini memiliki kebebasan untuk menciptakan masa depan yang indah dan penuh harapan. Dan di sana, di tepi laut yang damai, hidupnya berlanjut dengan tenang dan penuh makna.